Bab 092. Cek. S. Alan menang si Ricky. Aku adukan sama papi, biar tahu rasa dia. Bukannya menjawab, Pak Ardi malah menggerutu. Tatapannya begitu tajam menandakan kemarahan yang besar. Sini ponselku. Bukannya tadi aku titip di tasmu. Pak Ardi menadahkan tangan. Bentar. Dengan cepat, Rika membuka resleting tasnya. Mengubek-ubek dalamnya tapi juga tak menemukan benda yang dicari. Loh, kok gak ada, Pi? Ponselku juga gak ada, lanjut Rika mulai panik. Terlebih cuaca tak ada teduhnya sama sekali. Terik terus setiap detik. Cari yang betul. Masa iya gak ada? Bukannya tadi kamu masukkan semuanya ke situ? Hardik Pak Ardi semakin kesal. Ini sudah dicari tapi beneran gak ada. Kalau papi gak percaya, nih cari sendiri. Dengan kasar, Rika menyerahkan tasnya ke tangan Pak Ardi. Pak Ardi pun kembali mengubek-ubek isi tas sang istri. Tapi tak menemukan ponsel dirinya ataupun ponsel istrinya. Keningnya kemudian berkerut saat menemukan sebuah amplop coklat di sana. Ini apa? Tanyanya pada Rika. Rika bergidik. Gak tahu. Mami gak merasa masukkan itu. Jangan-jangan uang, Pi. Coba buka cepetan. Titah Rika dengan mata berbinar. Terlebih melihat amplop itu lumayan tebal. Pak Ardi menurut. Ia lekas membuka amplop tersebut dan merogoh isinya. Begitu dikeluarkan, matanya langsung membeliak lebar dengan mulut menganga. Bagaimana tidak, di tangannya kini banyak foto-foto pernikahan dirinya dengan Rika. Juga isi chat Dina yang sepertinya sengaja diprint Pak Damar sebagai barang bukti. Tak hanya itu, bukti-bukti dana yang digelapkan dari perusahaan pun turut serta dilampirkan di sana. Dan yang paling bawah, foto-foto hasil tangkapan CCTV di mana Rika sedang menabur minyak urut kala itu. Sial. Pak Ardi menggeram marah. Lah kemudian menemukan sebuah kertas berisi tulisan tangan dengan huruf yang besar-besar. Kertas itu berisi 13. Dari dulu aku menyayangimu dengan tulus. Tak pernah menganggapmu hanya sebagai menantu tapi sudah dianggap anak sendiri. Aku angkat derajatmu dan memberikan banyak kepercayaan padamu. Tapi justru, ini balasan darimu. Kamu menyakiti putriku di sisa-sisa usianya. Kamu tega mengkhianatinya dan mengkhianatiku juga. Sekarang, aku kembalikan dirimu ke tempat asalmu. Jangan pernah coba lagi menampakkan wajahmu di hadapanku. Jika berani-berani lagi datang ke sini apalagi sampai menginjakkan kaki lagi di rumah ini, maka aku tak segan-segan menjebloskan dirimu dan istrimu itu ke dalam penjara. Kali ini, aku masih berbaik hati mengingat kamu ayahnya Davin, cucuku. Mulailah hidupmu yang baru dengan istrimu itu dari nol. Sama seperti dulu sebelum bertemu dengan putriku. Kita lihat, apa wanita itu benar-benar akan terus setia membersamai dirimu. Seperti putriku yang selalu setia dalam keadaan apapun. Pak Ardi menghela napas panjang. Tubuhnya tiba-tiba lunglai hingga langsung berjongkok di pinggiran jalan. Meraup wajah kasar menyesali semuanya. Sekarang, tamat sudah riwayatku. Tamat sudah kedudukanku sebagai salah satu keluarga Adiputra. Papi sudah mengetahui semuanya. Maka tak akan ada ampunan darinya. Aku harus apa sekarang? Pak Ardi berkata lesu. Sementara Rika masih mengernyit keheranan dengan tingkah suaminya itu. Kenapa, Pi? Ada apa?
Tanyanya tak sabaran. Gegas ia pun merebut semua foto dan kertas yang masih ada dalam genggaman Pak Ardi. Mata Rika pun tak kalah melebar. Mulutnya terbuka lebar dengan jantung yang terasa berhenti berdetak. Jadi secara tidak langsung kita ini diusir, Pi. Kita dibuang, Pi. Bagaimana nasib kita ke depannya? Mami gak mau jadi gembel. Mami gak mau jadi gelandangan. Kita harus gimana, Pi? Rika terus nyerocos dengan air mata yang mulai mengaliri kedua pipinya. Tangannya terus saja mengguncang tubuh Pak Ardi yang masih berjongkok lesu. Cek, hentikan. Berisik, mana panas. Sentak Pak Ardi. Stop panggil aku papi. Kita bukan orang kaya lagi. Malu didengar orang, lanjutnya ketus. Semua ini gara-gara kamu tahu gak? Hidupku jadi sial sejak menikah sama kamu. Andai aku gak tergoda sama rayuanmu itu, aku pasti gak akan kesusahan seperti ini. Aku pasti masih menjadi keluarga Adiputra dan tinggal dengan nyaman di rumah itu. Pak Ardi terus menggerutu. Menyalahkan Rika atas semua yang terjadi. Loh, kok papi jadi nyalahin aku? Salah sendiri gak bisa nahan nafsu, timpal Rika tak terima. Andai aku juga gak nikah sama kamu, aku pasti sudah dinikahi laki-laki kaya raya. Secara waktu itu aku cantik, seksi, dan menolda. Pasti hidupku gak akan ikut sengsara seperti ini, lanjut Rika menggebu-gebu. Ya sudah. Sekarang saja coba cari laki-laki kaya raya yang mau sama kamu. Emangnya ada? Ejek Pak Ardi geram. Ia gegas bangun dari jongkok lalu berjalan sambil menyeret kopernya. Papi, tunggu. Mau kemana? Panggil Rika kencang. Lekas ia meraih kopernya sendiri lalu menyeretnya dengan susah payah. Terlebih sepatu hak tinggi yang digunakannya membuatnya kesulitan sekadar untuk berjalan di jalanan yang tak semulus aspal itu. Papi, tunggu. Rika terus memanggil Pak Ardi yang berjalan di depan sana tanpa mau berbalik. Kita mau kemana? Kita cari angkutan apa gitu, biar gak kelelahan jalan, lanjutnya dengan kaki sesekali hampir terjatuh. Pak Ardi berhenti. Ia lalu menoleh, emang kamu punya uang? Tanyanya. Rika membuka dompetnya, lalu mendengkus kasar saat tak mendapati selembar uang pun di dalam sana. Terkecuali sebuah kartu tanda penduduk yang terselip. Pun dengan Pak Ardi yang memeriksa dompet miliknya. Juga tak menemukan apapun di dalamnya terkecuali KTP. 14. Tega sekali papi. Tak menyisakan apapun untukku bertahan hidup. Bahkan jam tangan pemberian mendiang istriku ikut diambilnya juga, gumam Pak Ardi kesal. Pun dengan Rika. Ia menatap jarinya yang tak lagi tersemat cincin di sana. Meraba telinga yang tak ada lagi anting di sana. Padahal, andai ada satu saja, harganya lumayan karena merupakan emas murni. Keduanya benar-benar ditinggalkan dalam keadaan tak memiliki apapun. Rika mengambil napas dalam. Mencoba meredam emosi yang sudah tak terkendali. Rasanya ia ingin berteriak, mengomel, memaki, juga memukul apa saja. Namun, hal itu pasti justru akan semakin menambah kekesalan Pak Ardi. Hingga yang bisa dilakukan Rika sekarang, hanya berjalan pelan menghampiri sang suami. Berbaik-baik pada lelaki itu karena kini hanya dia yang bisa diandalkan. Pi, Mami capek. Tolong bawain kopernya. Kata Rika manja. Cek.
Kenapa gak minta tolong sama pria kaya raya yang mungkin saja mau menikahimu? Sindir Pak Ardi ketus. Iya, Mami minta maaf. Tadi Mami cuma kesal aja karena Papi malah nyalahin Mami. Sekarang tolongin Mami, ya. Bawain koper ini. Mami susah jalannya. Timpal Rika dengan suara melemah. Kali ini dia harus mengalah agar tak ditinggalkan sendirian di pinggir jalan. Ya sudah sini. Pak Ardi mengambil alih koper sang istri meski masih memasang wajah cemberut. Satu lagi, jangan terus-terusan panggil Mami Papi. Gak pantas dengan keadaan kita sekarang, lanjut Pak Ardi mengingatkan. Terus panggil apa dong? Tanya Rika sambil mencebik. Terserah. Pak Ardi mengibaskan tangannya di udara kemudian melanjutkan langkah. Tapi kita ini mau kemana, Pi? Mas. Rika buru-buru mensejajarkan langkah dengan sang suami. Ke rumah orang tuaku. Kamu tenang saja. Kita gak akan jadi gelandangan. Karena kalau cuma rumah, aku masih punya, ungkap Pak Ardi tanpa menoleh. Begitu diturunkan tadi, laki-laki parubaya itu memang sempat kebingungan di mana ia berada. Tapi setelah kembali mengedarkan pandangannya dengan seksama, akhirnya ia mengenali jika tempat itu adalah jalanan menuju rumah orang tuanya. Rumah yang sudah bertahun-tahun tak lagi dikunjunginya. Apa, Mas? Rumah. Jadi ini kampung halaman, Mas? Tanya Rika dengan mata berbinar. Ia seolah mendapat secercah harapan bahwa ia tak akan sampai jadi gembel yang hanya luntang-lantung di jalan. Iya. Pak Ardi menyahut singkat. Kakinya terus saja melangkah menyusuri jalanan yang di pinggir kiri dan kanannya pesawahan. Tiba-tiba senyum Rika tersungging. Membayangkan jika rumah yang dimiliki di kampung itu pasti bagus dan mewah. Secara selama ini suaminya itu berkelimpahan harta. Dan bukan tak mungkin, hartanya itu sebagian diinvestasikan di kampung halamannya sendiri. Rumah, kebun, sawah, mobil, pasti Mas Ardi memiliki semua itu, batin Rika menebak-nebak dengan senyum mulai merekah. Tak semurung tadi saat kebingungan akan pergi kemana dan hidup seperti apa ke depannya. Ini masih jauh gak sih, Mas? Capek nih. Mana panas, haus, lapar. Rika kembali menggerutu setelah cukup lama berjalan tapi tak kunjung sampai. 15. Sebentar lagi. Sudah diam, jangan berisik melulu. Dikiranya aku juga gak capek. Balas Pak Ardi dengan napas terengah-engah. Keduanya sempat berhenti sejenak untuk menormalkan napas yang sudah terasa sesak karena kelelahan. Mengusap peluh yang mulai mengucur dari segala arah dengan perut yang terus-menerus berbunyi. Saat akan kembali berjalan, tiba-tiba saja sebuah mobil melintasi jalan berlubang yang digenangi air persis di samping Rika hingga air itu menciprati badannya. Maas. Jerit Rika saat dirinya sudah basah kuyup sebagian. Astaga. Kamu ada-ada saja. Sudah tahu ada mobil yang lewat, kenapa agak menjauh? Omel Pak Ardi. Ia semakin jengah melihat sang istri yang kini basah dan kotor. Mana aku tahu bakalan kena gini. Lagian ini jalan pada berlubang gini. Jalan apa sungai kering sih? Gerutu Rika kesal. Berkali-kali ia menghentakkan kakinya dan mengusap-usap wajahnya sendiri dengan ekspresi jijik. Aku mau ganti baju sekarang. Pinta Rika bak anak kecil yang sedang merengek. Di mana?
Di sini. Di pinggir jalan. Hardik Pak Ardi. Sudah, nanti saja. Sebentar lagi sampai kok. Gak sampai 10 menitan lagi, lanjut Pak Ardi. Ia pun kembali melangkah. Kali ini mulai berbelok memasuki jalanan perkampungan. Kondisi Rika yang basah kuyup serta kotor, tentu menjadi perhatian aneh orang-orang yang dilewatinya. Terlebih rumah-rumah di kampung itu memang lumayan berdekatan dan dihuni banyak orang. Loh, itu bukannya Pak Ardi, ya? Pak Ardi yang sukses di kota itu loh. Kok pulang jalan kaki sambil bawa koper segala? Mana orang yang bersamanya kumuh, dekil gitu? Iya benar itu Pak Ardi. Sudah lama gak pulang ke sini tapi gak mungkin salah. Benar dia orangnya. Apa mobilnya mogok ya karena jalanan ke sini jelek? Kok pada jalan kaki? Kasak-kusuk beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul pun mulai riuh. Apalagi mereka tahu betul jika sosok Pak Ardi sudah terkenal ke seantero kampung menjadi orang hebat dan sukses di kota. Loh, Bang Ardi. Bang Ardi. Seorang wanita yang baru saja keluar dari warung langsung menyapa Ardi antusias. Pak Ardi pun langsung menoleh. Sesaat kemudian matanya berbinar dengan senyum mengembang. Santi, kata Pak Ardi sambil berjalan cepat menghampiri wanita itu. Ingat pulang juga akhirnya, Bang. Sindir wanita bernama Santi yang tak lain adiknya Pak Ardi. Maaf, abang kan sibuk. Kamu gimana kabarnya? Tanya Ardi. Alhamdulillah baik, Bang, jawab Santi. Itu, siapa, Bang? Lanjut Santi melirik Rika yang berada di belakang. Ardi. Itu, istri abang, jawab Pak Ardi terlihat ragu. Jadi wanita model gituan yang bikin abang berpaling dari Mbak Dina. Gak level banget sih, Bang. Perbandingannya bagai bumi dan langit sama Mbak Dina, cibir Santi. 16. Sebagai seorang adik, tentu saja ia dulu tahu tentang gonjang-ganjing yang sempat terjadi pada rumah tangga sang kakak. Pun Dina sendiri memang bercerita pada keluarga Ardi tentang pernikahan kedua suaminya itu. Sudahlah gak perlu dibahas. Sekarang abang capek banget, mau istirahat. Antar abang pulang ke rumah. Pinta Pak Ardi. Rumah siapa? Rumah yang mana? Tanya Santi dengan mata memicing. Rumah ibu lah, rumah siapa lagi? Rumah itu kan abang yang bangun. Hasil dari uang bulanan yang selalu abang kirim, timpal Pak Ardi percaya diri. Coba abang ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kirim uang buat ibu? Bukannya beberapa tahun yang lalu. Itu pun bukan abang yang kirim tapi Mbak Dina. Saat ibu sakit ginjal, rumah yang abang maksud itu sudah dijual untuk pengobatan ibu. Sayangnya meski sudah berobat ke sana kemari, ibu tetap saja tak terselamatkan. Dan saat ibu meninggal, bukankah abang sedang di luar negeri sampai-sampai gak bisa pulang? Dan sekarang, tiba-tiba pulang bawa-bawa koper gini, ada apa? Sinta menatap sang kakak dengan tatapan menyelidik. Jangan bilang kalau abang diusir oleh keluarga Mbak Dina. Lanjut Sinta seolah sudah bisa menebak. Pak Ardi menghela napas berat. Intinya sekarang abang butuh tempat tinggal. Sudah dikasih keluarga baik dan kaya raya, malah bertingkah sih. Kena sendiri kan akibatnya. Sindir Sinta dengan mata mendelik. Terlebih saat menatap kakak iparnya yang dari tadi tak bersuara. Bahkan tak menyapa dirinya. Abang tahu sendiri kan, rumahku kecil. Kamarnya aja cuma ada 2.
Gak mungkin kalau harus nampung abang dan istri abang, lanjut Sinta. Terus abang harus tinggal di mana? Tolongin abang lah, rengek Pak Ardi. Lah sudah benar-benar kebingungan harus kemana lagi. Ada sih. Tapi apa istri abang mau? Tanya Sinta ragu. Terlebih saat melihat penampilan istri kakaknya itu yang berlebihan untuk ukuran di kampung. Pasti mau. Abang mau tinggal di mana saja, yang penting ada tempat untuk berteduh dulu, jawab Pak Ardi cepat. Rasa lelah yang sudah sangat menggelayut, membuatnya ingin cepat-cepat beristirahat.